Halo sahabat spoiler, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Kisi-Kisi Film. Seperti biasa, Kisi-Kisi Film akan merangkum sebuah alur cerita film. Dan dalam kesempatan ini, Kisi-Kisi Film akan merangkum sebuah film yang berjudul Kung Fu Po Enter the Fist, yang rilis pada tahun 2002. Film komedi seni bela diri produksi Amerika Serikat yang berlatar di Hong Kong, yang bercerita tentang seorang pria dengan kekuatan bertarung yang hebat menuntut balas dendam atas kematian orang tuanya yang dibunuh oleh ahli kungfu legendaris. Ya, film ini bergenre komedi dengan scan-scan kungfu lucunya yang akan membuat kalian terhibur. Bagaimana keseruan filmnya? Mari sama-sama kita saksikan videonya. Tapi sebelum menonton, tidak ada salahnya kalian subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru selanjutnya. Mari sama-sama kita kembangkan channel ini. Dan sebelum masuk di film, kita intro dulu. Film dimulai dengan ditampilkan suasana di rumah yang sederhana, di mana seorang ibu menggendong bayinya. Dan tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, orang tersebut langsung membunuh laki-laki yang membuka pintu itu. Dan ternyata dia adalah guru rasa sakit, ahli kungfu legendaris. Dan kita sebut saja dia dengan nama Bagong. Yang ternyata ia mengincar bayi pemilik rumah. Dan saat Bagong hendak membunuh bayi itu, kejadian aneh pun terjadi. Bayi itu menghajar si Bagong, yang membuat si Bagong jadi kewalahan dan heran. Hehehe, bisa gitu ya. Ternyata dia bayi super. Dan pada saat pertarungan sering terjadi, Bagong membakar rumah bayi itu, yang mana bayi itu masih ada di dalam rumahnya. Dan dengan sisa tenaga yang ada, bayi itu berhasil keluar dari kobaran api dan berangkat pergi. Tapi ia terguling-guling di sebuah jurang dan akhirnya dia diselamatkan oleh seorang penduduk yang lewat. Tapi kok dibuang? Hehehe, lupa kalau komedi. Dan bayi itu pun terguling-guling, tak tahu kemana arahnya dan tak tahu kapan akan berhenti. Kemudian scan berganti di mana bayi itu sudah beranjak dewasa dan kita sebut saja dia dengan nama Untung, yang berjalan menuju ke suatu tempat mencari seseorang ditemani anjingnya. Namun di tengah perjalanannya dia dihadang oleh beberapa pendekar sehingga terjadi pertarungan di sana. Namun Untung bukanlah lawan mereka. Dengan mudah Untung dapat mengalahkan mereka. Dan seperti biasa, pertarungan yang harusnya menjadi menegangkan malah terlihat lucu dikarenakan aksi-aksi kungfu yang bikin ngakak. Dan akhirnya dia melanjutkan perjalanannya lagi. Dan lagi-lagi muncul para pendekar yang mau membunuh Untung. Tapi dengan mudah Untung dapat mengalahkannya. Kemudian untuk yang ketiga kalinya dia melanjutkan perjalanannya lagi. Namun lagi dia dihadang oleh pendekar. Tapi kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kekuatan bela diri Untung, ya, di luar nalar kita, akhirnya Untung dapat mengalahkan mereka semua dengan mudah. Singkat cerita, Untung sudah sampai di tempat tujuannya, yaitu sekolah bela diri, dan bertemu dengan pemilik sekolah itu, yang kita sebut saja dia dengan nama Sugeng. Yang mana Untung meminta pertolongan untuk membalas dendam kematian orang tuanya, yaitu membunuh Bagong. Tapi di sini Sugeng terlihat pesimis karena lawannya adalah si Bagong, yang mana kekuatannya sangatlah hebat dan dia dilindungi oleh Dewan Kejahatan. Tapi Sugeng mengatakan hanya yang terpilihlah yang akan mengalahkan Bagong dan Dewan Kejahatan. Dia percaya dengan ramalan yang menyatakan akan ada seseorang yang terpilih yang akan mengalahkan Bagong dan Dewan Kejahatan yang mempunyai tanda kebijaksanaan. Seketika itu juga Untung memperlihatkan tandanya yang ada di lidahnya yang sangat membangunkan kita semua. Yang mana lidahnya dapat berbicara dan membuat Sugeng menjadi percaya dan akan membantu Untung dengan apa yang bisa ia bantu. Karena Sugeng ternyata memiliki penyakit
sehingga ia menyuruh muridnya untuk mendampingi Untung berlatih, yang kita sebut saja dia dengan nama Sri. Di sana Untung menunjukkan keahliannya dari menghancurkan papan tanpa menyentuh, push up dengan satu jari, bahkan tanpa menggunakan tangan. Dan ternyata ada salah satu murid Sugeng yang tidak suka dengan Untung. Dan kita sebut saja dia dengan nama Asep, yang mana Asep menantang Untung untuk berduel. Tapi Asep jadi babak belur karena Untung. Kemudian scene berganti di mana ternyata si Bagong ada di kota yang sama dengan Untung. Dan dia disambut oleh wali kota di sana. Dan salah satu murid Sugeng memberitahu Untung bahwa Bagong ada di kota ini dan dia sedang bersama wali kota. Kemudian Untung pergi untuk melihat Bagong. Dan di sana Bagong menunjukkan keahliannya yang membuat Untung menjadi kaget. Kemudian Bagong menjelaskan kedatangannya, yaitu ia datang ke kota ini untuk mencari yang terpilih alias si Untung. Kemudian esoknya Untung berlatih seperti yang dilakukan oleh Bagong. Tapi ternyata ilmu bela diri Untung belum bisa seperti si Bagong. Dan tanpa ampun mereka terus memukuli si Untung sampai pingsan. Dan saat malam tiba, saat Untung sudah sadar dari pingsannya, tiba-tiba dia didatangi oleh perempuan bergunung satu yang datang untuk memperingatkan Untung kalau Untung belum siap untuk melawan si Bagong dan menyarankannya untuk berlatih lagi karena jika dia bersikeras ia akan mati sia-sia. Namun dengan kepercayaan yang tinggi, si Untung mengatakan kalau ia dapat mengalahkannya. Dan perempuan itu juga memperingatkan kalau di padang rumput nanti dia akan bertemu pelindung si Bagong yang hebat dalam kungfu dan menyarankannya untuk menghindari dia. Dan kemudian perempuan itu terbang meninggalkan Untung. Singkat cerita, si Sugeng datang menemui si Bagong di rumah wali kota untuk menantang si Bagong bertarung. Sambil diiringi musik yang membuat si Bagong menjadi lebih kuat. Tapi saat bertarung penyakit Sugeng kambuh sehingga ia pergi meninggalkan Bagong. Kemudian scene berganti di mana Untung datang menemui Bagong di persembunyiannya. Di tengah perjalanannya di padang rumput ia dihadang oleh sapi yang ada di sana. Dan ternyata sapi itu adalah pelindung si Bagong. Sehingga terjadilah pertarungan sengit antara sapi dan si Untung. Mereka terlihat saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Ya, pertarungan yang sangat membangongkan kita dan memukau mata dan bikin ngakak dengan tingkah lucu mereka saat bertarung. Dan dengan susah payah, akhirnya si Untung menang dari pertarungan itu. Singkat cerita, Untung sudah sampai di mana Bagong berada. Dan Bagong terkejut Untung dapat mengalahkan sapi pelindungnya. Dan saat Untung mau menyerang Bagong, dia dihadang oleh seorang pria. Yang ternyata ia adalah ayah Sri, yang kita sebut saja dia dengan nama Ujang. Yang mendorong Untung sampai jatuh, karena ia berniat untuk melawan Bagong. Dan di saat pertarungan mereka, Bagong menyerang Untung dengan jurus cakarnya yang membuat Untung kesakitan. Dan mereka bertiga pun bertarung bersama. Tapi Ujang dan Untung bukanlah tandingan Bagong, sehingga mereka dengan mudah dikalahkannya. Dan mereka terseret air dan jatuh dari atas air terjun. Dan mereka selamat dari insiden itu dan pulang menemui si Sugeng untuk berlindung dan merawat Ujang yang terluka parah. Namun luka yang diderita oleh Ujang sangatlah parah sehingga dia pun meninggoy yang membuat Sri sangat sedih. Dan saat Untung merenung dan pusing memikirkan cara mengalahkan Bagong, tiba-tiba muncul singa dari atas awan dan menyuruh Untung untuk berlatih lebih keras lagi kalau mau mengalahkan Bagong dan Dewan Kejahatan. Dan singa itu memberitahu kalau Dewan Kejahatan berasal dari langit. Dan memberitahu kelemahan Bagong, yaitu jika konop di badannya tercabut maka ia akan dikalahkan.
Kemudian scene berganti di mana anak buah Bagong memberitahu Bagong kalau Untung masih hidup. Sehingga Bagong dan anak buahnya mendatangi sekolah bela diri Sugen mencari Untung dan menghajar murid-murid Sugen di sana. Tak lama kemudian Sri datang dan Sri pun ditangkap oleh anak buah Bagong. Namun Sri dapat kabur dari Bagong. Kemudian Bagong datang menemui Sugen dan terjadilah pertarungan sengit antara Sugen dan Bagong dengan musik andalan Bagong. Dan akhirnya Sugen dikalahkan oleh Bagong. Kemudian scene berganti di mana Untung sedang berlatih mencabut knop seperti yang ada pada tubuh Bagong. Namun semua tak semudah seperti yang dipikirkan Untung. Latihan yang ia jalani sangatlah susah dan berat. Sehingga dia pun menyerah dan lari masuk ke rumahnya. Tapi di sana Sri menyemangati Untung dan mengobati tangan Untung yang terluka dengan pengobatan yang sangat mujarab dan membangunkan kita semua, yang membuat tangan Untung sembuh dan ternyata membuat jari Untung menjadi kuat dan dapat mencabut knop-knop pada patung yang dipakai latihan oleh Untung. Kemudian scene berganti di mana Bagong mendapat pesan dari Dewan Kejahatan. Dan seketika itu juga Bagong datang menemui Dewan Kejahatan. Di sana Dewan Kejahatan menyuruh Bagong untuk segera membunuh Untung. Dan akhirnya Bagong datang menemui Untung untuk membunuhnya. Terlihat mereka saling bertarung. Dan kemudian seperti biasa anak buah Bagong datang lagi untuk memutar lagu kesukaan Bagong. Tapi lagu itu diubah oleh Untung, sehingga membuat Untung menjadi lebih bersemangat. Hahaha, komedi. Dan mereka pun bertarung dengan mengeluarkan kungfu-kungfu yang mereka miliki. Tapi di tengah pertarungan mereka, Dewan Kejahatan muncul, datang dengan segitiga terbangnya. Yang ternyata Dewan Kejahatan adalah alien yang jumlahnya banyak sekali, yang datang untuk memberi kekuatan kepada Bagong, yang membuat Untung menjadi kewalahan dan hampir kalah. Tapi di saat-saat terakhir, Untung memakai jurus rahasianya, jurus lidah memanjang, yang membuat pesawat Dewan Kejahatan hancur, sehingga membuat pesawat lainnya melarikan diri, sehingga kekuatan Bagong pun melemah. Dan dengan sisa tenaga yang ada, akhirnya Untung dapat mencabut knop yang ada di tubuh Bagong, yang membuat Bagong akhirnya is dead dan duel dimenangkan oleh Untung. Dan film ditutup di mana sapi pelindung Bagong datang balas dendam dengan membawa teman-teman seperguruannya. Dan film pun tamat. Dan berakhirlah alur cerita film Kung Fu Power Enter the Fist yang rilis pada tahun 2002. Film ini menurut Mimin cukup menarik untuk ditonton, meskipun memang memiliki beberapa kekurangan. Semoga sahabat spoiler terhibur dengan konten kami kali ini. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru selanjutnya. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar agar dapat membuat channel ini ke depannya lebih baik lagi. Dan terima kasih sudah menonton.